Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 1 dengan mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program untuk menampilkan informasi karyawan berdasarkan ID-nya, di mana itu ada ID departemen, ID worker-nya. Mungkin langsung saja kita masuk ke codingannya, di mana seperti codingan pada umumnya, yaitu ada header-nya, yaitu include IOStream, kemudian ada using namespace std. Kemudian ada structure untuk nama objeknya itu departemen. Kemudian elemennya itu ada ID dep, yaitu ID departemen, kemudian ada nama yang sama-sama bertipe data in string. Kemudian ada structure gaji, di mana elemennya itu ada ID departemen yang bertipe data string, kemudian jumlah yang bertipe data integer. Lalu ada structure untuk worker atau pekerja, di mana elemennya itu ada ID worker, nama, dan juga ID departemen yang sama-sama bertipe data string. Kemudian kita masuk ke fungsi emailnya, yaitu yang diawali dengan inisialisasi array, di mana itu ada departemen yang memiliki 3 isi, yaitu sosial media, finance, dan IT. Kemudian untuk array gaji, itu ada gaji setiap departemennya yang ditandai dengan ID ID, di mana ID yang pertama yaitu sosial media itu mempunyai gaji 2.100.000. Kemudian untuk ID yang kedua yaitu departemennya finance, itu gajinya 1.650.000. Kemudian yang terakhir ada departemen IT dengan gaji 2.550.000. Kemudian di sini lanjut pada array worker-nya, di mana dibilang pada awal tadi, yaitu kita menggunakan 5 nama karyawannya dengan ID W0001 sampai W005 dengan nama Nelda, Siva, Yuni, Nabila, dan Andini. Kemudian yang selanjutnya itu ada ID setiap departemennya. Lalu kita lanjut untuk memasukkan input dari pengguna, di mana di sini ada input ID yang bertipe data string. Kemudian kita akan menampilkan sebuah teks, yaitu masukkan ID worker. Misalnya itu kita masukkan ID-nya itu W0003. Kemudian dia akan menampilkan nama karyawannya beserta data-datanya. Kemudian lanjut ke pernyataan perulangan for. Di sini itu untuk mencari karyawannya, di mana inisialisasi I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 5, dan I plus plus. Plus I. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi, yaitu
eh, jika ditemukan worker i.id worker sama dengan input ID, di mana yang pertama itu untuk mengambil nama karyawan, kemudian yang kedua itu untuk ID departemennya. Kemudian kita akan mencari nama departemen dan juga gajinya menggunakan menggunakan pernyataan perulangan ini. Lalu dilanjutkan dengan yang bawahnya ini untuk departemennya, kemudian yang bawahnya ini untuk gaji. Lalu kita akan menampilkan data-datanya itu pada outputnya nanti, di mana di sini dengan judul data worker, kemudian ada nama, gaji, dan juga departemennya. Kemudian ketika ketika pengguna salah menginputkan data, maka outputnya akan menampilkan teks ID worker tidak ditemukan. Kemudian untuk outputnya, misalnya di sini kita disuruh memasukkan ID workernya. Misalnya di sini saya masukkan W0003, maka akan menampilkan data workernya itu ada nama pekerjanya itu yaitu Yuni dengan gajinya itu 2.550.000 dengan departemennya itu IT. Baiklah, mungkin sekian saja video dari saya mengenai program untuk menampilkan informasi karyawan berdasarkan ID departemennya dan juga ID workernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.